Terima kasih Romo Baskoro, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir dan saya ingin sharing tentang berbagai temuan-temuan. Pertama perlu diketahui kenapa saya mengangkat masalah akumulasi primitif. Sebenarnya istilah ini istilah yang cukup populer kalau kita studi Marxisme memang. Istilah ini ada di dalam beberapa tulisan Marx, termasuk juga di dalam Kapital. Apa yang disebut akumulasi primitif adalah akumulasi awal sebelum akumulasi kapital. Nah, biasanya akumulasi awal ini didahului dengan berbagai daya upaya untuk menghancurkan cara subsisten masyarakat yang ada. Nah, caranya berbagai macam, tetapi kisah Indonesia yang saya angkat adalah Sumatera dan Kalimantan adalah nanti melalui kebijakan atau melalui konsensi. Konsensi, di sini studi saya masih darat ya, hutan atau sering disebut terestrial. Belum akuatik. Akuatik adalah cerita tersendiri yang saya masih juga akan jelajahi ke depan. Jadi kalau kita bicara terestrial, berarti pusatnya adalah hutan. Jadi hutan inilah yang nanti akan menjadi sasaran dari proses akumulasi primitif. Jadi pemerintah mengeluarkan konsesi dan kemudian konsesi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan baik perusahaan internasional maupun domestik yang juga kerjasama dengan internasional pada umumnya untuk perkebunan skala besar, tidak hanya sawit tapi juga kayu dan juga nanti pertambangan. Khusus di Sumatera dan Kalimantan tambangnya masih batu bara. Sebenarnya belakangan ini konsensi itu untuk Sulawesi dan sampai Halmahera ini menarik ke arah nikel. Ini terutama sejak era SBY sampai Jokowi itu nikel, tapi saya belum bisa sharing karena itu analisisnya tersendiri lagi. Nah, ini saya masih akan sharing akumulasi primitif yang didahului oleh keluarnya konsensi-konsensi untuk mendayagunakan hutan sebagai hutan industri, baik untuk perkebunan skala besar maupun untuk apa itu namanya pertambangan, tambang di sini batu bara. Jadi akumulasi kenapa disebut primitif? Kalau menurut Marx jelas itu satu awal dari proses kapitalisme, ya, awal dari proses kapitalisme di mana biasanya negara berperan mengeluarkan peraturan atau kebijakan untuk memberikan keleluasaan bagi para pemilik modal untuk membuka atau mengindustrikan wilayah-wilayah tertentu. Seperti itu. Akumulasi kapital belum, karena ini masih awal. Nah, biasanya ini kisah pedihnya. Terjadilah pengusiran masyarakat di dalam itu. Tapi baik, nanti akan saya jelaskan. Nah, yang kedua, saya sudah cukup lama, 15 tahunan, saya tertarik dengan studi tentang reproduksi sosial. Kenapa? Sebenarnya ada sesuatu yang saya itu suka berdebat dengan teman-teman cowok-cowok ternyata, terutama yang ahli Marxis atau apa gitu ya, bahwa yang bisa memberikan nilai lebih atau akumulasi buat kapital itu hanya di ranah produksi, relasi buruh dan majikan. Saya membantah, tidak, Marx tidak mengatakan itu. Juga di ranah reproduksi sosial. Apa itu reproduksi sosial? Adalah ranah di mana tenaga kerja itu dipulihkan atau direproduksi, nilai-nilai, prinsip-prinsip, termasuk relasi sosial itu diproduksi. Itu ranah reproduksi sosial yang luas. Perdebatan sering, karena debat, awalnya saya, terus terang kalah karena bacaan kurang, tapi lama-lama kemudian saya tertarik untuk mendalami, bahkan disertasi saya di STF Triarkara juga berkaitan dengan reproduksi sosial. Jadi bagaimana perempuan teralienasi karena persis penghancuran reproduksi sosial. Nah, tapi juga ada banyak praktek, dan ini adalah apa yang akan saya sharingkan saat ini merupakan satu refleksi konseptual, kalau boleh saya katakan, dari riset-riset saya sejak 2018. Pertama, saya pernah
mensupervisi sekitar 11 etnografer muda, perempuan tentunya, di Sumatera dan Kalimantan berkaitan dengan perempuan dan krisis ekologis. Itu ceritanya pedih-pedih. Dan 11 teman-teman yang belum pernah riset, tapi kita sedikit didik ya untuk riset etnografis. Setelah mereka riset, itu kemudian rata-rata akhirnya mereka ambil sekolah lagi, mereka menjadi peneliti dan juga aktivis. Karena begitu diterjunkan, mereka merasa pedih ya, melihat bagaimana krisis ekologis itu disanggah oleh beberapa masyarakat agraris, baik di Sumatera maupun Kalimantan. Ada 11, ini sudah dibukukan, yang membukukan adalah Sayugyo Institute, karena waktu itu bukan saya bekerja ya, saya orang bayaran itu namanya. Ya, saya bekerja diminta untuk supervisi riset itu, sudah ada bukunya. Kemudian selanjutnya juga sekitar 2018 atau 19, saya melakukan riset tentang perubahan kultur pangan di daerah Bengkulu. Kenapa perubahan kultur pangan? Karena di situ adalah para petani yang nenek moyangnya itu orang hutan, tinggal di hutan sekitar pegunungan Bukit Barisan ya, di daerah Rejang Lebong itu. Jadi beberapa orang Rejang, beberapa orang transmigran dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Numpuk dulu awalnya ada yang kuli perkebunan Belanda, tapi juga ada suku masyarakat asli. Jadi mereka tinggal di hutan. Tapi nanti mereka diusir pada fase akumulatif primitif yang nanti akan saya ceritakan, diusir. Dan kemudian dalam konteks zaman era Jokowi itu mengeluarkan namanya kebijakan perhutanan sosial. Mereka coba mengambil skema itu untuk bisa memperoleh izin kembali mengolah hutan ini. Tapi khusus hanya boleh untuk kopi. Nah, saya coba melihat apakah ada perubahan dalam kultur pangan sejak nenek moyang dengan era petani yang sudah kopi, petani komoditas ini. Ternyata ada, luar biasa. Kelaparan tersembunyi kelihatan karena yang sekarang ini begitu pendapatan naik, mereka nggak mau lagi makan yang ada di sumber daya alamnya, semua beli di pasar. Obesitas, bukan stunting, tapi obesitas. Jadi menarik, pendapatan naik tidak berkorelasi dengan sehat. Nah, itu di sini saya tertarik untuk riset kultur pangan dan kita bisa melihat. Kemudian data yang kedua, semua ini mikro ya. Saya waktu itu riset sekitar 2021, riset well-being komunitas adat, ada 5 komunitas adat di Penajem Pasir, di Gunung Gunung Lumut, namanya suku Mului, pecahan dari Dayak Pasir, tidak jauh dari IKN, saya tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Masyarakat ini sangat subsisten, semua makanan sayuran mampu mereka adakan ya. Itu satu. Lalu di Sumba orang Marapu, kemudian saya juga riset masyarakat adat yang Kasepuhan di Beduk, Banten Kidul, juga di Bengkulu ini. Nah, saya hanya ingin tahu apakah konsep well-being menurut mereka dan nanti akan ketemu sangat berbeda dengan konsep menurut World Bank. Ya ini, tapi ini risetnya dengan kawan-kawan dari tata kelola hutan itu saya risetnya. Kemudian yang terakhir riset saya yang 2024 adalah tentang kapabilitas komunitas pinggir hutan untuk mengukur bukan kapasitas, tapi kapabilitas. Menurut teorinya Martha Nussbaum ada 10 indikator, tapi nggak usah saya jelaskan. Nah, ini data mikro saya yang menjadi bahan untuk saya sharingkan. Di samping riset agraria yang banyak dilakukan teman-teman, maka dari situlah saya menyusun, merefleksikan satu konsep tentang bahwa ada penghancuran daya subsisten berkaitan dengan reproduksi sosial komunitas agraris melalui beberapa fase akumulasi primitif disertai perampasan. Saya bukan menyimpulkan, itulah kemudian satu temuan saya. Lanjut, Mas. Nah, yang akan saya sharingkan, pertama saya akan menjelaskan dulu pengertian subsisten.
Dulu mungkin saya memahami apa itu subsisten, ini pasti dari paradigma pertumbuhan ekonomi. Mereka melihat yang disebut subsisten itu diasumsikan dengan kemiskinan, petani yang miskin, rendah pendapatan, rendah pengetahuan dan teknologi, lahannya sempit dan tidak efisien tata kelolanya. Setelah saya riset dari berbagai tadi, wah saya terbuka. Wow, subsisten ada beda pengertian ya dari paradigma komunitas agraris. Justru komunitas agraris yang subsisten itu faktanya memiliki ketahanan pangan, tinggi pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola ruang hidup. Ini di Indonesia masih bisa kita jumpai dari konteks yang disebut masyarakat adat sampai masyarakat tradisional atau lokal. Karena saya lihat ya, masyarakat adat ini bergradasi. Gradasi yang paling cair ketika mereka sudah nggak pakai adat namanya masyarakat tradisional. Oke, itu bisa satu perdebatan, tapi saya masih melihat seperti itu. Kemudian menurut paradigma pertumbuhan ekonomi, mereka mengatakan komunitas pertanian subsisten dalam paradigma pertumbuhan ekonomi itu geraknya, mereka mengatakan ill-being. Mereka itu ill-being karena dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi, gerak maju begini. Gerak maju kan, kemajuan itu kan maju begini. Secara teknologi, pengetahuan, dan penghasilan. Maka maaf kalau banyak yang melihat dana-dana dari USAID, bahkan EU, Eropa itu, kemudian juga dari World Bank, itu rata-rata kan karena ada asumsi bahwa petani itu ill-being, maka mereka melakukan dana untuk pemberdayaan ekonomi, livelihood, dipersempit seperti itu. Padahal faktanya tidak. Komunitas pertanian subsisten memahami well-being sebagai keselarasan metabolistik dengan SDA yang bergerak siklik. Jadi konsep waktu masyarakat ini siklik apa ya, berputar ya, siklik, karena mereka hidup berdamai, selaras dengan waktu alami. Maka ketika mereka mengambil sesuatu dari sumber daya alam, sekaligus mereka akan merawat sumber daya alam itu. Sehingga tidak ada yang namanya eksploitasi, tidak ada keserakahan, yang ada adalah gerak yang siklis, menumbuhkan, menghidupkan kembali alam. Saya mengambil sesuatu dari alam, dengan tata keramanya, nanti akan saya jelaskan beberapa faktanya menarik, tetapi sekaligus saya meruat dalam arti pakai upacara, pakai apa, pakai kidung, pakai apa gitu ya, seperti itu. Misalnya masyarakat hutan ini rata-rata banyak juga yang penghasil madu. Untuk mengambil madu, mereka ada kidung karena mereka tahu madu ini sama dengan atau ratunya perempuan. Maka cara mengambil madu tidak boleh kasar, harus halus. Ini tuh ada di masyarakat Rejang misalnya. Ini menarik gitu ya. Berbeda dengan industri madu gitu ya, kasar sekali memperlakukan lebah. Mereka enggak. Bagaimana memukul dan itu salah satu contoh. Supaya ratunya tidak marah, maka kami mengambil madunya sedikit. Sedikit, tidak boleh banyak. Nah, itu sebenarnya konsepnya adalah ini, gerak siklis. Metabolistik itu satu kesatuan bahwa saya manusia dengan alam itu satu kesatuan metabolistik seperti di dalam tubuh kita ini ya. Ketika kita makan diolah oleh usus, menjadi tai. Tai itu akan menyuburkan tanah menciptakan rabuk bagi tumbuhan kemudian kita makan. Itu konsep metabolistik mereka. Saya dan alam itu selaras. Nanti bisa saya tunjukkan. Tapi ini menarik. Jadi itulah well-being. Jadi well-being bukan pendapatan tinggi, tapi saya tetap hidup selaras, nyaman bersama alam. Nah, ini konsep mereka ya, tentang subsisten. Nah, buat pertumbuhan ekonomi, World Bank, IMF, dan sebagainya pasti akan mengatakan konsep pertanian dalam paradigma menurut World Bank itu harus monokultur skala industri besar, privatisasi dan eksploitatif. Monokultur
satu tanaman misalnya kalau kayu mahoni saja gitu ya, apalagi sekarang ini berkaitan dengan karbon, itu sangat monokultur, hanya kayu tertentu. Mahoni atau kayu tertentu misalnya di Mentawai itu, dan industrinya besar, privatisasi pasti sebuah perusahaan besar dan tentu eksploitatif. Tapi konsep pertanian komunitas agraris ini itu pasti multikultur, banyak. Dengan demikian menghidupkan berbagai jenis tanaman, bisa sayuran pun berbagai jenis sehingga lebih sehat, dan itu juga untuk tanah lebih baik. Lalu merawat dan meruat. Meruat itu juga, meruat adalah mengupacarai. Karena alam, tanaman itu bagi mereka adalah kehidupan, sehingga memperlakukannya seperti memperlakukan kehidupan. Ini meruat ya, bersifat calming. Nah ini menarik. Maaf kalau tidak saya terjemahkan, karena saya masih sampai sekarang mengangkat istilah calming, karena di dalam feminisme istilah ini cukup menonjol sekarang. Calming adalah satu kebersamaan, tidak sekedar gotong royong. Karena nanti akan saya jelaskan ada beberapa tipe calmingnya. Jadi kebersamaan untuk pemenuhan reproduksi sosial secara memadai. Jadi bagaimana masyarakat agraris itu berjalan melalui cara subsistennya untuk mereproduksi masyarakat itu terus. Mariami seorang feminis ya, dia punya pengertian tentang subsistensi adalah jumlah total dari semua yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Tidak sekedar makanan minuman, ini penting, perlindungan dari dingin dan panas, dan kepedulian pada teman. Jadi subsistensi itu betul-betul kalau menurut masyarakat agraris tidak sekedar hanya untuk makan, tapi kepedulian, keperawatan sosial itu juga menjadi satu hal yang penting. Lanjut, Mas. Nah, ini saya kasih ini contoh yang saya peroleh dari cara narasi, ya saya sebut aja narasi subsisten ya, yang masih ada di Sumatera dan Kalimantan. Mungkin juga di Jawa, tapi mungkin sudah sedikit ya. Bagaimana mereka yang penghasil kelapa, ada kayu ini bukan membelah ya, kayu itu dari kayu-kayu mati itu biasanya mereka pakai, mereka buat jadi gula. Gula selain dijual untuk mereka minum, dan yang menarik, apa itu namanya, minyak dari ini kan jadi minyak ya, itu nanti untuk lilin atau untuk apa, penerangan. Ingat bahwa di komunitas agraris di daerah tertentu itu nggak semua listrik bagus ya, biar. Maka minyak ini menjadi penting. Apa dari apa, minyak kelapa. Jadi ada yang jadi gula, ada yang jadi minyak kelapa. Ini awet minyak kelapa ini untuk energi dan tidak akan membakar, tidak seperti minyak gas ya. Jadi mereka memilih ini daripada pakai listrik. Listrik itu ribet, rewel, suka biarpet kalau di daerah-daerah dan bayar. Kalau ini dari mereka. Nah ini saya melihat bagaimana rantai nilai energi itu, dan ini biasanya perempuan yang mengolah. Ini masih ada di suku Talang Mama, di Rejang kalau Sumatera ya, di suku Anak Dalam, atau bahkan juga di daerah Sumatera Selatan, juga beberapa di Kalimantan. Di Jawa sudah menipis, tapi saya masih jumpai di Banyuwangi yang penghasil kelapa. Ini satu rantai nilai energi. Kita nggak kepikir bahwa energi itu seperti ini gitu loh. Bukan energi itu sesuatu yang besar. Lanjut. Jadi masih ada ini ya. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Ini lebih modern. Saya ambil dari komunitas Kasepuhan Cipta Gelar Banten Kidul. Bagaimana mereka subsisten tapi sudah adaptasi dengan teknologi tepat guna. Ini mereka punya sungai, mereka rawat, namanya Sungai Cisono, itu di Halimun, Gunung Halimun ya, Banten Kidul, daerah Banten Kidul. Punya sungai, mereka belajar mikrohidro, jadi air untuk diubah menjadi daya listrik, dan mereka sekarang sudah mampu menghasilkan 118.000 watt mikrohidro untuk melistriki satu komunitas adat ini. Jadi ini enggak listrik PLN. Anda kawan Bapak Ibu bisa pergilah ke Kasepuhan Cipta Gelar Banten Kidul. Dan mereka
sudah bisa bikin TV sendiri. Jadi mereka nggak mau nonton TV RI, apa ya, TV yang sekarang itu. TV komersil itu nggak mau karena itu merusak pendidikan. Mereka bikin TV sendiri yang TV itu apa muatannya? Kegiatan mereka sendiri. Jadi mereka akan menonton mereka sendiri. Cukup menarik ini. Ini semua dari ini. Jadi mereka belajar tentang mikrohidro. Ini saya kasih contoh daya subsisten di bidang energi. Pangan, Kasepuan Cipta Gelarnya punya daya tahan pangan, lumbungnya itu bisa mampu akan menghidupi mereka 90 tahun. Dan mereka menyimpan varietas bibit ya, itu sekitar 164 varietas mereka simpan, lumbungnya banyak. Jadi ini subsisten yang mau dibilang apa? Kaya mereka, energi subsisten, pangan subsisten, apalagi kalau cuma sayur-sayur. Memang seperti Samin, mereka masih menolak sekolah. Karena sekolah itu menurut mereka tidak membuat pinter. Kami punya cara mereproduksi pengetahuan. Seperti Samin yang pati ya, karena Samin juga sudah berubah. Lanjut Mas, ini contoh ya, betapa sampai sekarang subsisten itu ada. Nah, saya ini yang agak masuk lagi kerangka konseptual saya, maka saya melihat ya berdasarkan apa yang saya lihat tadi, pengalaman subsisten masyarakat, bahwa sesungguhnya masyarakat kita yang komunitas agraris tadi, itu memang masih ada yang reproduksi sosialnya subsisten. Dan menurut saya itulah yang nanti harus dilindungi, jangan dihancurin. Atau kalau tinggal sedikit 50%, itu yang harus dihidupkan. Dan ini kita butuh kawan-kawan yang bekerja di akar rumput ya. Nah, ini rekonstruksi konseptual saya atas cara pengetahuan mereka di dalam berkaitan dengan reproduksi sosial. Saya melihat ya di struktur basis, saya pakai Marx ya, ada struktur basis nih, relasi produksi dalam mengolah material alam oleh tenaga kerja sosial. Material alam adalah bahasa lain the common. Ini saya pakai konsep dari para ekofeminis, Marianis, Ben Thompson itu pakai istilah the commons. The commons adalah material alam yang kita hirup, tanah, pohon semua. Mungkin kalau bahasa kawan-kawan agraria adalah the common ini adalah agraria itu sendiri. Jadi apa yang tanah tumbuh di atas, ada di bawahnya, dan udara. Tapi ada istilah yang saya menarik, saya pinjam dari para feminis, ekofeminis yang Marxis ini ya, ada istilah the common. Jadi itu adalah material alam diubah untuk pemenuhan hidup secara commoning. Nah, di sini mereka menggarap alam, sumber daya alamnya, dan untuk itu tenaga kerjanya masih sosial, tidak upahan. Ini konsep subsisten. Lalu bagaimana kok sosial? Iya, saling, istilahnya gotong royong ya, saling membantu. Saling, itu masih kita jumpai. Nah, jadi alam itu kemudian mereka ubah menjadi sesuatu secara commoning, secara bersama-sama. Ini yang tadi itu ya subsisten yang saya temukan. Nah, untuk itu mereka menciptakan suprastrukturnya, norma, nilai, ideologi, aturan, pengetahuan, kepercayaan, tata kelola, termasuk aparatusnya mengenai commoning ini. Nah, nanti ada istilah tata kelola sumber daya alam. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini biasanya kalau masyarakat adat, ini menjadi adat, aturan adat. Suprastrukturnya ini. Itu baik lisan maupun ada yang tertulis. Kalau Rejang itu sudah punya aksara, suku Rejang Bengkulu, maka ada kitab, ada tulis. Tapi banyak masyarakat Dayak itu beberapa belum punya aksara, maka apa itu oral ya? Apa? Tutur, lisan. Lisan. Jadi ideologi atau apapun namanya mengenai commoning itu lisan. Saya dimului misalnya Dayak di Gunung Lumut, Penajem Pasir itu perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur yang kira-kira berapa 100 atau 75 kilo dari IKN yang sekarang ya. Itu masih di sebuah gunung, itu pakai tutur.
cerita susah ya mereka karena pakai bahasa itu sehingga kami harus melalui kawan-kawan yang tahu pakai bahasa-bahasa Dayak gitu ya. Pengertian kamening itu menjadi tutur adat. Jadi mereka punya pengetahuan loh, ada ideologinya loh, ada sanksi. Maka saya melihat hubungan antara struktur basis dengan suprastruktur dalam konsep komunitas agraris ya, untuk subsisten, ini pengikatnya adalah kamening itu. Nah, ini mereka reproduksi dan ini istilah saya punya menurut saya reproduksi baik berkaitan dengan tata kelola alam, sumber daya alam mereka, sampai kepada ideologi atau pengetahuan, inilah proses reproduksi sosial. Dan ini memang yang saya geluti. Dan saya berusaha tentu ini riset yang besar untuk kita bisa mengetahui pengetahuan kayak apa, kepercayaan apa. Tapi itu mereka reproduksi, dan kepada anak-anak muda, mereka ceritakan. Biasanya kalau Dayak itu ada rumah besar, anak-anak muda laki-laki itu akan mereka beri cerita tentang hal-hal seperti ini. Ini konseptualnya, jadi bagaimana masyarakat yang subsisten itu memiliki modal dasar namanya kamening. Tanpa ini, itu nggak ada. Justru persis nanti di masyarakat modern, industri, kamening ini yang hancur. Kebersamaan untuk mengelola sumber daya alam itu hancur atau dihancurkan supaya kita tergantung pada pasar. Nah, saya sekarang sampai pada ini yang penting, makna kamening ini. Nah, coba kita tes lagi berikutnya, apa kamening yang ada pada mereka? Pertama, saya menemukan namanya kamening properti, tata kelola ruang hidup. Kalau bicara properti, bukan rumahku, bukan tanahku, bukan, kami, ya, kamening. Nah, ini menarik. Hampir semua masyarakat adat terutama itu membagi tata kelola seperti ini. Ini adalah disebut, ini saya pakai bahasa Indonesia, hutan tutupan. Bahasa Dayak disebut alas tuo. Tua ya, tuo itu tua ya, tua ya. Ini menurut mereka semua warga komunitas Pamali ditabuhkan untuk mengambil apapun, bahkan binatang, bahkan buah-buahan, apalagi kayu, Pamali. Karena ini adalah warisan leluhur. Ini saya mudahkan ya, tentu nggak bulat-bulat begini ya, saya mudahkan. Nah, setelah saya ketahui kenapa ini dipamalikan, di dalamnya penuh dengan sumber air. Sumber air. Jadi mereka nggak mau dirusak, karena kalau hutan rusak, sumber air akan hancur. Maka disebutlah hutan tutupan, alas tuo. Kepemilikannya komunal, adat, atau apapun ya. Nah, lebih Bawersun atau di luar ini, mereka sebut hutan titipan. Ada istilah alas buruk. Ya, pokoknya hutan titipan. Kenapa titipan? Itu dititipkan leluhur juga, ya. Itu kepemilikannya komunal. Orang ke situ hanya boleh mengambil madu. Binatangnya itu hanya madu, karena biasanya hutan-hutan itu banyak sekali lebah, madu. Dan tanaman tertentu, tapi kayu tidak boleh. Tanaman tertentu biasanya obat, dan lain-lain. Itu di sini. Baru yang ketiga, hutan terbuka, orang Dayak sebut sipung. Di Sumatera juga ada yang sebut sipung. Ini kepemilikannya tetap komunal, tapi tata kelolanya dikuasai oleh keluarga. Jadi yang boleh digarap itu yang ini, hutan terbuka. Biasanya nomaden. Nomaden itu ternyata nggak buruk. Karena nomaden itu ladang berpindah itu ini kita garap, 2 tahun ditinggal supaya ada pemulihan tanah. Ada bagusnya ternyata. Saya dulu salah kaprah memahami nomaden. Setelah belajar ini enggak. Suku Talang Mama itu masih ada nomaden dan juga beberapa di Dayak. Tapi semua itu di sini, hutan terbuka. Nah, komunal kepemilikannya, tapi tata kelola itu udah keluarga-keluarga, biasanya keluarga besar, ya. Dan ini untuk pemukiman juga, lahan pertanian.
Coba mereka punya konsep tentang tata kelola ruang hidup. Ini betul-betul pamali. Kalau mau masuk ke sini, ini harus upacara dipimpin ketua adat. Supaya leluhur tidak marah. Pola ini ada di seluruh Nusantara. Cuma sekarang ada yang ini sudah menjadi hutan terbuka gitu loh. Nanti maaf masuknya pertambangan dan lain-lain itu merusak. Ini dancurin tata kelola ini. Gitu. Oke, lanjut Mas. Ini common property ya. Nah, kemudian yang lain common care. Tata kelola keperawatan sosial. Ini kalau boleh saya buat gambar gampang. Biasanya ada pusat rumah besar. Kalau ini adat, atau kalau nggak adat juga adalah rumah besar, itu rumah musyawarah atau apa gitu ya, itu menjadi pusat. Nah, di sininya ini ada rumah-rumah gini ini, itu tempat pengasuhan anak. Jadi pengasuhan anak itu ruang terbuka, karena kan komunal ya. Kemudian memasak, itu enggak, kalau saya baru menyadari sekarang, konsep memasak, ngasuh anak, itu di dalam rumah ketika ada perubahan model keluarga, dari keluarga extended family menjadi nuklir, keluarga Batih. Begitu keluar Batih, itu semua di dalam. Karena itu kemudian konsep commoning-nya hilang. Tapi masyarakat yang masih subsisten, itu semua di luar. Ngasuh anak, masak, semua di luar. Bahkan menenun itu di luar. Di luar itu ini. Ini rumah mereka di sini. Ini pekarangan juga. Kebun, dapur, bumbu dapur, buah-buahan itu di sini. Jadi ini ada ruang. Memelihara hewan di sini. Lumbung pangan, nah lumbung pangan baru di luar. Jalan sungai ini. Energi juga di sini. Ini agak lebih luasnya lagi. Perempuan di mana? Di kuning ini. Jadi mereka pengasuhan anak, menenun, menganyam tikar dan alat-alat lain, memelihara hewan, ini merawat kebun bumbu, dapur, buah-buahan dan lain-lain, mereka masak juga dari situ. Itu ini kuning, ini ruang perempuan. Nah, perempuan ini common care keperawatan ini semua dikelola perempuan. Bahkan sini pun juga dikelola, dirawat oleh perempuan, dibersihkan, dipelihara. Tapi di sini juga laki-laki sudah masuk, tapi di sini wilayah perempuan. Jadi tata kelola di dalam keperawatan sosial itu menarik, tidak hanya berkaitan dengan ruang, tapi juga relasi sosial. Di sini relasi sosial dibentuk, hubungan antar pertetanggaan dan lain-lain. Antar perempuan, mereka juga nanti menari, latihan ini, latihan itu, macam-macam di ruang-ruang ini. Reproduksi nilai apa di sini semua. Nah ini common care, masyarakat subsisten, lanjut. Nah ini common culture-nya, tata kelola kegiatan budaya. Rata-rata ini terutama masyarakat adat ya, itu memahami konsep keseimbangan itu pertama ada dimensi roh leluhur, apapun namanya. Kalau di Sumba itu namanya Marapu, di Dayak macam-macam namanya ya. Lalu ada manusia sebagai satu komunitas sosial dan sumber daya alam. Tiga ini merupakan satu kekuatan mereka yang nanti dihimpun atau haknya itu pada adat. Bagaimana merawat kesatuan ini agar seimbang. Nah, karena cara memahami mereka sebagai manusia, masyarakat, sumber daya alam, dan roh itu seperti ini, maka lahirlah berbagai kegiatan budaya. Pertama, tatanan merawat relasi dengan leluhur. Ada ritual minta izin kalau mau masuk ke hutan, ritual minta berkat dan perlindungan, ritual penyembuhan dan lain-lain. Selalu ada. Lalu tatanan merawat relasi dengan sumber daya alam. Ada, kalau bahasa Jawa itu pranata mongso, kalau bahasa Indonesia kalender musim, tapi tidak seperti Januari, Februari, Maret, tidak seperti itu gitu. Kalau beberapa masyarakat itu, misalnya di Dayak, itu mereka rujukan tentang musim, kapan tanam, kapan panen, itu pada bintang. Ada yang perpaduan bintang dan juga gejala alam. Kata
cengkrik-cengkrik tertentu berbunyi apa gitu-gitu ya, ada, atau angin gitu ya, kalender musim. Kemudian panen madu. Ini penting, selalu panen madu dan sanksi alami. Jadi selalu ada sanksi, barang siapa melanggar tatanan merawat relasi ini, maka selalu ada sanksi alami. Dan mereka bilang, bukan kami yang memberi sanksi, tetapi leluhur. Ada saja. Ada saja itu ceritanya panjang. Itu kemarin nggak boleh mengambil madu karena belum pada musimnya, itu diambil, yang terjadi dia sakit gitu kan. Nah, itu rata-rata seperti itu. Lalu yang menarik, tatanan merawat relasi sosial. Katakanlah tadi ya, gotong royong. Lalu ada pembagian kerja, bahkan secara gender juga. Perempuan ngapain, laki-laki ngapain, dan juga di kalangan secara umum ada. Pembagian hasil selalu ada. Salah satu contoh menarik di Dayak yang Hului itu, misalnya saatnya panen madu, maka nanti ada yang mengambil madu, ada yang menadahi, ada yang memasak. Nah itu nanti dapat bagiannya sendiri-sendiri. Tertinggi yang mengambil lebah, mungkin memang berat ya, karena harus naik ya. Tapi itu ada pembagian. Dan itu harus sosial, tidak boleh ini hanya saya dan keluarga, tidak bisa. Itu bagian dari ritual sosial, pengambilan madu. Dan saya masih menjumpai di Baduy Dalam juga. Waktu saya pernah suatu saat itu, saya agak lelah dengan Jakarta, saya coba ke Baduy seminggu, tidurnya di Baduy luar, karena di Baduy Dalam tidak boleh lama, tapi saya ikut beberapa upacara di Baduy Dalam. Antara lain mengambil madu tadi, panen. Jadi itu sudah ada pembagian gitu ya, dapat gitu. Juga menarik. Dan ini kalau melanggar ada sanksinya, kalau ini sanksinya sosial. Dan masyarakat yang masih subsisten, rata-rata mematuhi aturan-aturan ini. Walaupun tidak tertulis, ini yang menarik. Lanjut Mas. Nah ini governing culture-nya ya. Oke. Keindahan masyarakat subsisten dari komunitas adat sampai, atau saya sebut saja komunitas agraris, karena nggak semua adat, ada yang sudah tidak ada adatnya lagi, maka saya lebih suka memilih istilah agraris. Terutama di Sumatera, Kalimantan, sebenarnya hampir seluruh Nusantara sekarang, ya. Itu kemudian dirusak oleh hadirnya yang bukan saya ya, atau kami sebut dengan istilah akumulasi primitif. Cuma, kalau tadi menurut Marx, akumulasi primitif kan proses penghancuran awal ya, dari sebuah masyarakat yang subsisten. Tapi yang menarik, si Harvey, ini nggak ada namanya ya, lupa saya. David Harvey ini kemudian dengan situasi abad 21, dia melihat akumulasi primitifnya sudah beda dengan Eropa atau Indonesia zaman perkebunan kolonial abad 19. Yang sekarang itu akumulasi primitifnya disertai perampasan melalui kebijakan-kebijakan. Dan terus-menerus. Kalau Marx dulu menganggap akumulasi primitif ini hanya sekali terjadi lalu jadi kapitalis, menurut Harvey enggak, bisa terus-menerus. Dan di Indonesia terjadi. 70-an industrialisasi kita manufaktur, begitu 98 kita ekstraktif. Ya, ekstraktifnya perkebunan skala besar dan pertambangan, dan itu ditunjang nanti dengan Undang-Undang Mineral Minerba 2004 dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, maka saya kemudian juga saat ini saya lebih cocok menggunakan istilahnya David Harvey ini. David Harvey ini sendiri juga merumuskan dari gurunya namanya Henry Lefebvre ya, soal produksi ruang. Bagaimana ruang di masa kapitalisme itu dibangun, diproduksi untuk teritorial kapital. Nah, menurut dia, kalau Marx kan akumulasi primitif itu komodifikasi dan privatisasi tanah, pasti ada pengusiran penduduk, itu pasti. Konversi tenaga kerja dari sosial menjadi upahan, konversi hak milik komunal menjadi privat, negara pun menjadi eksklusif dan itu berkelanjutan. Nah, kalau menurut dia yang disertai perampasan, by disposition, itu melalui sarana kebijakan tata kelola ruang. Ya, privatisasi jelas, ada reformasi pasar juga, pengetatan anggaran efisiensi, terutama untuk kesejahteraan dengan
SAP itu apa ya, program penyesuaian struktural, misalnya soal energi dicabut subsidi, listrik dan sebagainya itu. Kemudian juga penetrasi terhadap formasi sosial, pasti. Yang ada hubungan sosial, kapitalis dan tatanan kelembagaannya. Saya mengambil dari Harvey, New Imperialism. Jadi menurut Harvey, imperialisme itu sesungguhnya imperialisme baru ya. Itu adalah satu proses ekspansi kapital melalui akumulasi disertai perampasan. Dan ini termasuk perampasan atau pengusiran penduduk untuk infrastruktur. Apa proyek infrastruktur apapun ya. Oke. Nah, catatan saya, melalui akumulasi primitif disertai perampasan, sesungguhnya yang terjadi adalah produksi ruang, ada rekonstruksi dan reorganisasi geografis. Ini yang penting. Dan inilah Indonesia di era reformasi, di mana nanti diperteguh oleh era SBY, namanya MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Itu dikeluarkan 2000, SBY itu 2008, ya 2011. MPI itu adalah peneguhan menurut saya, proses akumulasi primitif. Karena dengan demikian, ini intinya, terjadi rekonstruksi dan reorganisasi geografis untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi kapitalisme yang dalam prakteknya mengancam dan menghancurkan subsistensi dan keberlanjutan hidup komunitas agraris. Yang mencakup keseluruhan tadi, 3K mening, sistem epistemik mereka, produksi kebudayaan, cara memelihara hubungan sosial, tata kelola ruang, dan sebagainya. Itu yang dihancurkan. Pedih ini, lanjut. Nah, rezimnya seperti apa? Saya hanya cerita Sumatera dan Kalimantan dulu. Sejak 70-an, Orde Baru memang. Saya ambil yang pokok-pokok saja, karena ini yang menentukan pengusiran. Pertama adalah keluarnya konsesi sumber daya alam. Lembaga yang mengeluarkan ini. Yang menentukan sejak Orde Baru, antara 70-80, itu dikeluarkan HPH. HPH ini nanti memberikan konsensi bagi bos-bos pengambil kayu besar. Ingat kita ingat nama Bob Sadino, kalau masih ingat ya, itu disebut Raja Kayu oleh Soeharto. Sorry kok Bob Sadino, Bob Hasan, ya. Bob, saking akeh Bob ya. Itu Raja Kayu karena dia bukan pemegang saja, pemonopoli ini HPH. Sumatera habis oleh Bob Hasan, demikian juga Kalimantan, dan pada waktu itu yang namanya pengerjaan penggergajian kayu luar biasa. Datanglah buruh-buruh dari Jawa, didatangkan sana untuk kuli gergaji kayu. Nah ini sejak Orde Baru, yang mengeluarkan Departemen Kehutanan memang, sampai sekarang Kementerian Kehutanan. Setelah kayu habis, terus terang setelah kayu habis, maka mulai ini, tanaman industri HTI itu dikeluarkan. HTI ini sebenarnya konsesi untuk pemilik kapital untuk menanam tanaman tertentu. Kalau sekarang dikaitkan dengan karbon, industri karbon. Kalau sekarang gede-gedean, ini bosnya yang mulai monopoli adalah dulu dia apa ya, pemegang hero Partai Demokrat, kok saya lupa ya, orang kaya. Enggak, ini perlu saya kemukakan tapi tiba-tiba lupa namanya. Dia Peter Gonta. Oh, Peter Gonta sekarang menguasai karbon mahal di Mentawai, dia Sumatera, beberapa Kalimantan. Peter Gonta. Jadi, dulu RCTI ya, betul nggak sih? Iya ya. Nah, sekarang dia kaya melalui jualan karbon. Belinya murah. Misalnya di Mentawai, masyarakat disuruh, saya mohon maaf lupa nama kayunya itu apa, sampai 3 tahun, 4 tahun, kemudian nanti mereka disuruh nebang, dibuat briket apa kecil-kecil gini nih, palet-palet ya. Itu murah banget. Tapi jualannya ke Eropa besar sekali.
Wah, ada teman saya yang ahli untuk bisa melihat bagaimana mafia penjualan karbon ini. Dan karbon ini kan asumsi ya, itu kan imajinasi. Ruang ini menghasilkan sekian karbon itu kan sebenarnya imajinasi ya. Tapi duitnya gede banget. Nah, sekarang kenapa? Uangnya bukan imajinasi. Ruangnya imajinasi karbonnya, duitnya real. Dan itu nanti oligark ini oligark kita ini main di situ sama tambang. Oke. Nah, jadi lalu hak pemungutan hasil hutan. Ini juga nanti buah-buahan dan lain-lain. Dan HPH dan HTI inilah yang kemudian nanti mengusir tadi masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, subsisten tadi. Mengusir. Kisah pengusiran itu banyak cerita sekali dan itu sangat kecil lokal. Nah, pekerja semua ini dimulai dari Undang-Undang Kehutanan nomor 5 tahun 67, jadi betul-betul awal Orde Baru. Dan yang kedua, Undang-Undang PMA 67. Inilah satu konsensi yang mengesahkan atau menjadi legitimasi munculnya akumulatif primitif era baru. Beda sama zaman kolonial. Karena era baru ini menggunakan kebijakan. Semua atas nama kebijakan negara. Maka sengketa agraria bermunculan. Sementara kita nggak jelas, tanah negara, tanah adat masih kacau. Itu tumpang tindih diperparah oleh ini semua. Maka kisah-kisah pilu banyak bermunculan ya. Semua konflik agraria selalu bermunculan di ini. Lalu ada kebijakan yang kedua atas nama restorasi ekosistem. Ini yang mengeluarkan juga kehutanan dan juga nanti Kemen KLH ya. Ada namanya Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Loh kok lupa saya. Nomor 5 tahun 80, sorry. Kehapus mungkin ya. Tahun 80. Atas nama restorasi ekosistem maka mulailah dibuat ini hutan lindung, ini hutan konservasi, ini hutan selain lindung itu apa ya? Hutan bukan yang produksi, yang dilindungi semua. Hutan lindung lah ya katakannya, macam-macam. Mulai muncul itu. Ini juga pengusiran masyarakat. Jadi atas nama ini hutan konservasi dan hutan lindung, maka siapapun yang tinggal di situ diusir. Tidak mau pandang bulu bahwa saya sejak nenek moyang di situ, itu tanah kami, kamu nggak pandang bulu. Pokoknya semua diusir. Kisah-kisah pedih bermunculan. Itu cerita Sumatera dan cerita Kalimantan. Jadi restorasi ekosistemnya sebenarnya tidak jelas. Pemerintah itu hanya bahwa ini menjadi apa hutan lindung, ini menjadi ini, atau taman nasional ya, kalau gunung taman nasional gitu-gitu. Ya hanya seperti itu. Semua diusir gitu ya. Oke. Kameneng-kameneng tadi kemudian habis gitu ya. Subsistensi. Lalu ini, perkebunan kelapa sawit ada konsensi. Waktu itu masih pakai pola PIR sampai skala besar. Ini Departemen Pertanian sejak 80-an. Ini juga mengubah tanaman multikultur menjadi sawit. Monokultur, sawitisasi. Begitu perkebunan sawit dibuka besar-besaran, masyarakat yang tadinya misalnya punya kelapa pertama tanahnya menjadi tidak subur karena disedot oleh sawit. Yang kedua harganya kecil kan, akhirnya rame-rame masyarakat juga pengen dong tanam kelapa sawit. Maka pemerintah Departemen Pertanian menggunakan pola PIR. Ya tetap tidak menguntungkan. Nah di sini nanti di antara aktivis tani itu terjadi satu perdebatan, apakah petani boleh menanam kelapa sawit atau menolak. Faktanya kalau menolak, habis juga petani, jadi buruh. Kalau tidak menolak, pro kelapa sawit, itu pro kontra lama. Pertambangan batu bara, nah ini yang belakangan sudah Kementerian ESDM, terutama sejak revisi Undang-Undang Pertambangan dan Mineral nomor 2009. Ini menghabiskan semua, nggak pandang itu ada masyarakat atau tidak, apalagi kalau sudah judulnya PSN, Proyek Strategis Nasional, tidak ada yang bisa melawan. Yang lain nanti otonomi daerah, tapi tidak saya ini karena ini catatan kecil, itu mengusir juga. Nah, kita tahu bahwa sejak 71 berdasarkan PP pemerintah nomor 21, pemerintah pusat
kemudian mengambil alih otoritas pemberian izin penguasaan hutan. Jadi ini semua pusat, nggak lagi dikelola oleh daerah sejak 71. Jadi kalau nanti dihubungkan dengan kekayaan oligarki, orde baru dan orde reformasi, kita bisa lihat orde baru dari hutan, orde hutan tanaman kayu, hutan tanaman industri dan lainnya, orde reformasi dari tambang. Dan sekarang karbon. Jadi kalau kuat ya wajar saja. Langsung, jadi ini ya rejim akumulasi primitifnya disertai perampasan lanjut. Oke. Saya hanya mau cerita saja ini kisah Sumatera setelah akumulasi primitif. Luas hutan Sumatera 3 jutaan sekian ya, 3,4% dari hutan Indonesia. Ini sebelum, ini 80-an ya. Hutan lindungnya 500-an segitu, hutan konservasi 700-an segitu, hutan produksinya luas 2 juta. Nah, menurut data satelit tahun 2002, sampai 2005 itu 62% sekian dari kawasan hutan ini hutan produksi telah menjadi kawasan tidak berhutan lagi. Artinya gundul. Artinya seluas 1.400.000 sekian kawasan hutan yang masih memiliki tegakan, tinggal segini di Sumatera sekarang, 1 juta sekian dari 2 juta sekian. Nah, ini data yang saya peroleh dari Dishub 2008, luasan hutan di Sumatera Selatan tinggal 1.129 dari 3 juta ini tahun 80-an. Kemudian peruntukan untuk sawit sekian. Besar sekali tuh. 1 juta ini. Degradasi lainnya karena HPH dan lain-lain. Jadi degradasi hutan besar-besaran. Dan terbesar untuk Sumatera Selatan adalah untuk sawit. Jadi dari hutan produksi yang 2.500.000, 1.174 adalah untuk sawit. Bisa kebayang, kayak gini nih wajah Sumatera Selatan. Lanjut. Nah, ini Kalimantan. Proses akumulasi primitifnya sama, cerita dengan Sulawesi. Ini paling gampang saya dapat ini. Tahun 50-an Kalimantan hutannya hijau banget. Ini tahun 2020. Hutan Kalimantan itu terbesar di Indonesia 40,8 juta hektar. Tahun 2010 tinggal 25 juta. Dari tahun 80-an. Merosotnya tinggi banget kan? Deforestasi besar-besaran 2000 sampai 2008. Masa reformasi peralihan ke industri ekstraktif. Mencapai 1, juta hektar per tahun, data FAO ya. Nah, deforestasi di Kalimantan sejak Orba sampai sekarang itu dari kayu, pindah sawit, sekarang lalu tambang batu bara. Karena semua Kalimantan tambang batu bara. Kita bisa lihat sekarang tinggal di sini nih. Jadi Kalbar, Kaltim ini Penajem Pasar kan sini ya. IKN maksud saya. Tambah gundul lah ya, gundul. Tinggal ini. Nah, lalu bagaimana masyarakatnya? Oh, ini sudah kisah-kisah pengusiran mereka dari areal yang kemudian digunakan oleh tambang itu banyak sekali. Dan masyarakat komunitas agraris itu kan kecil-kecil ya, kecil diusir dan sebagainya. Ini proses akumulasi primitif di Kalimantan sampai sekarang. Lanjut. Oke, ini ternyata akumulasi primitif itu dalam pandangan saya dari sisi reproduksi sosial, begitu ada akumulasi primitif maka terjadi restruktur dan reorganisasi reproduksi sosial masyarakat agar terintegrasi dengan mekanisme pasar. Begitu akumulasi primitif, penduduk dipindah, nggak punya sumber daya alam, nggak bisa subsisten, maka hidupnya tergantung pada pasar. Untuk pemenuhan reproduksi sosial. Makan, minum, energi, semua tergantung pada pasar. Nah, saya melihat ada 3 hal, maaf kalau ini sudah rekonstruksi saya mungkin ya. Pertama, akumulasi primitif selalu memisahkan ruang sosial. Dulu masyarakat subsisten tidak ada pemisahan publik domestik. Tapi begitu ada akumulasi primitif, dipisah. Publik milik teritorial kapital. Semua nggak boleh ke sini. Walaupun dulu mungkin misalnya masyarakat mengambil sesuatu,
dari sebuah areal hutan, begitu perusahaan sawit memagari, orang nggak boleh lagi ke situ. Jadi ini pemisahan, jadi domestik. Nah, jadi ruang reproduksi sosial kemudian dipersempit sebagai ruang domestik untuk penyiapan dan pemulihan tenaga kerja bagi produksi massal. Nggak ada lagi ruang common care tadi, ada penghasilan bareng-bareng, udah nggak ada. Ini juga terjadi perubahan keluarga di Kalimantan dan Sumatera, menjadi keluarga batik kecil-kecil, nggak ada lagi common keluarga besar. Maka bebannya menjadi tinggi dan nanti beban perempuan. Itu satu. Yang kedua, saya melihat ada pemisahan waktu sosial. Ingat tadi saya bercerita bahwa komunitas agraris itu waktunya siklis, keberlanjutan. Soal waktu pagi, sore, sementara mereka harus, karena kemudian mereka banyak kan nggak punya pekerjaan, nggak punya sumber daya alam, maka mereka menjadi buruh perusahaan sawit, maka mereka mengikuti waktu produksi, waktu pertumbuhan ekonomi. Saya sebut waktu linear, gerak maju. Sehingga waktu kerja untuk reproduksi sosial mengikuti jam kerja industri. Oke ya, terus pemisahan tenaga kerja. Dulu tenaga kerja sosial, tapi sekarang dibelah, ada upahan, dan ibu rumah tangga menjadi non-upahan, bebannya di perempuan. Oke, ini yang terjadi pasca akumulasi primitif. Lanjut, supaya cepat. Nah, ini tragedi-tragedinya ya. Saya memperoleh sebuah riset di Kecamatan Muarakaman di Kutai Kartanegara, Kaltim. Ini dulu ada yang namanya rumah sungai, disebut Mandaan. Ini rumah ya, rumah di Sungai Mahakam. Mereka tinggal di sini, beranak pinak di sini, dan hidup dari Sungai Mahakam ini. Apakah mereka mendarat sesekali untuk jualan ikan, untuk bertemu gitu ya? Nah, otonomi daerah tahun 2000, ada pemaksaan orang Mandaan ini mendarat demi pemekaran daerah. Pendaratan besar-besaran, otonomi daerah itu juga satu proses akumulasi primitif menurut saya, karena orang sungai dipaksa mendarat atas nama pemekaran. Lalu tahun 2014, pemerintah mengeluarkan konsesi perkebunan sawit. Luas banget, 12.000, dan ini menghancurkan seluas 500 hektar ruang hidup bagi ikan yang berkembang biak. Sekitar sini, di sini ini rawa-rawa, ini maaf ya, Sungai Mahakam, agak situnya kan rawa, terutama kalau banjir, itu kan menyisakan, sungai itu kan selalu banjir, itu alami ya, banjir itu nggak menakutkan. Justru begitu banjir, sisa banjir ini banyak ikan. Itu ruang hidup, bahkan nanti ikan berkembang biak di situ. Terus nanti balik lagi, ada banjir lagi, kembali lagi ke ini. Jadi rawa-rawa itu merupakan ruang hidup bagi perkembangbiakan ikan. Nah, begitu itu didaratkan, dijadikan daerah, ditutup rawa-rawa, hilang ruang hidup itu. Oke, 2014 Muarakaman ini jadi area perdagangan karbon. Karena di sana banyak rawa-rawa itu mangrove. Kan rawa-rawa itu kan tempat ikan, mangrove. Nah, itu sekarang dijadikan perdagangan karbon, mangrove-nya. Lalu terjadi perubahan corak produksi karena ini nggak bisa lagi ambil dari sungai. Mereka lalu rata-rata jadi buruh perkebunan sawit. Perempuannya pun juga jadi buruh perkebunan sawit. Pola keluarga ini dulu keluarga besar, sekarang menjadi keluarga batik. Lalu pemenuhan kebutuhan reproduksinya semua tergantung pada barang konsumsi pasar. Maka hadirlah tukang-tukang kredit masuk ke daerah sini. Kredit panci, kredit baju, kredit kosmetik, sampai kredit lemari es. Lemari es itu, saya tuh pernah datang ke situ, kok lemari esnya dijadikan lemari pakaian, saya bingung. Ternyata yang nggak listrik biarput gimana, dan bayar listrik kan nggak bisa juga, kulkas itu kan listriknya lumayan ya. Nggak bisa bayar itu, akhirnya kulkasnya jadi lemari pakaian. Saya tanya, kenapa kamu beli kulkas? Lah tukang kreditnya datang. Kirain nanti bisa makan es, minum es gitu, ya kayak gitu. Semua, bahkan yang tukang kredit termasuk kredit uang. Maka mereka ini sekarang ekonominya sudah ekonomi hutang. Karena kredit. Sehari saya menghitung, pernah di situ, sehari ada 5 tukang kredit datang ke desa itu,
Muara Kaman, itu ada kredit aneka panci termasuk uang. Kalau uang kan rentenir ya. Hah? Oh belum, ini masyarakat ini belum pinjol, belum kenal. Oke, lanjut. Ini cerita ya. Mereka bilang turun apa kayak bahasa-bahasa lokal ada. Habis ya untuk ini, maka mereka sekarang kehilangan pekerjaan, nggak bikin pikir lagi. Nah akibatnya Kemening Care semacam ini sudah nggak ada tiker. Para perempuan nggak kerja bareng melakukan sesuatu termasuk pengasuhan anak, karena biasanya sambil begini ada pengasuhan anak sambil masak kan. Terus yang menghancurkan lagi daerah ini, daerah apa itu namanya gambut, maka pertanian disebut sonor. Sonor itu gini, padi-padi yang habis dipanen itu dibakar. Ini sebenarnya bukan membakar hutan, ini memberikan oksigen bagi gambut. Gambut itu ternyata butuh oksigen dari tadi pembakaran padi, atau kalau jagung, dari jagung yang sudah tua dibakar. Dan biasanya mereka secara sosial, ada kampingnya, mereka akan menjaga supaya yang dibakar ini nggak meluas ke sana kemari. Dan itu gotong royong. Jadi nanti laki-laki biasanya akan menjaga api sampai api padam. Setelah di sini ke lahan berikutnya teman-teman. Kampingnya ada. Nah, begitu dilarang atas nama itu membakar hutan, mereka betul-betul tidak lagi subsisten padi di daerah, padahal tadinya subsisten. Ini hilang, ini sedih ruang waktu sosial perempuan untuk menganyam purun itu tingkat dan lain-lain. Karena dengan demikian tidak ada lagi relasi sosial antar perempuan untuk saling membantu. Jadi kalau sekarang dibaca nggak kurang garam, betul-betul nggak bisa makan kalau nggak punya garam, nggak bisa minta tetangga, nggak enak. Ketergantungan pada pasar, apakah tukang kredit masuk? Oh masuk sudah. Ini jilbab dirinya udah dari tukang kredit semua nih. Tukang kredit itu jilbab, aduh maaf ya, celana dalam semua itu, bahkan sekarang tikar yang dulu mereka bikin itu sekarang tukang kredit. Tukang kredit itu dari mana? Kalau ini desa dari agak kota. Dari etnis yang tidak. Saya dari Tasik. Betul. Enggak Tasik ini. Sorry, biasanya orang Jawa ya. Orang Jawa itu ke Sumatera kenapa kaya? Antara lain bukan kredit. Jadi saya tidak ngerti kalau sebagai orang Jawa ini gimana ya. Tapi mereka pintar kali ya. Tulaan di tanah apa? Kayak jilbab gitu. Dijual secara kredit ke daerah-daerah. Itu saya pernah tanya ya. Ya tapi tukang kredit ini juga bukan orang kaya. Ini kan kredit level mainstream apa ya? Level kecil. Oke, lanjut. Hilang ya. Jadi waktu ruang sosial perempuan hilang, ini juga menghilangkan bagaimana proses reproduksi sosial itu disanggah bersama. Nah ini saya temukan dalam riset di Bengkulu, di masyarakat Rejang, Kabupaten Rejang, Bengkulu. Jadi mereka diusir dari hutan Bukit Daun ini atas nama hutan lindung di Rejang Lebong itu ya, sejak tahun 62. Lalu mereka keluar dari hutan, mereka kehilangan sumber daya alam, terutama padi, mereka nggak lagi subsisten. Nah, akhirnya mereka melawan, maka kemudian lewat perhutanan, skema perhutanan sosial, akhirnya mereka mendapat izin untuk bisa mengelola hutan ini selama 35 tahun, tapi hanya tanaman kopi, ini kopi-kopinya. Ya. Tetapi ada yang kemudian hilang, tradisi menanam padi darat yang dulu itu subur, merupakan padi darat itu apa ya? Koko, padi bukan sawah ya. Iya, padi koko. Itu mereka dulu sehat ya. Kemudian di Rejang itu ada makanan khas dari Rebung namanya lemah, itu agak kecut-kecut gitu, itu semua di hutan. Dan itu sehat ternyata, tapi sekarang sudah nggak ada semua bahannya. Dengan kopiisasi ini, karena di hutan, perempuan nggak bisa terlibat lagi dalam pertanian kopi, karena itu jauh dari rumah mereka. Dan sekarang dengan pendapatan kopi bagus, karena sekarang kopi komoditas yang lagi bagus, secara ekonomi penghasilannya naik. Tetapi justru persis
daya beli meningkat, belanjanya tinggi, mereka sudah mulai nge-mall. Kafe. Iya, anak-anak mereka, generasi anak-anak mereka sudah minum es krim mixui. Misu. Itu sudah sampai sana. Seblak itu luar biasa. Seblak yang saya makan apa sih seblak? Itu kan seblak kan? Ya. Oh, di masyarakat ini seblak itu makanan baru. Dari Jakarta katanya pada saya bilang enggak, itu seblak itu apa? Anak-anak kecil tuh es krim seblak. Nah, secara keseluruhan gaya hidupnya berubah dan saya mulai lihat obesitas. Anak-anak kecil, generasi orang tuanya petani kopi ini gemuk-gemuk. Orang tua mereka bilang anak saya sehat, lucu-lucu. Tapi kan gemuk, obesitas itu kan kelihatan ya, nggak wajar semua sih. Sampai yang sudah kuliah SMA itu, maaf ya saya bukan ini dengan yang gemuk ya. Tapi gemuk, tapi stunting nggak ada. Tapi obesitas. Jadi ketika BKKBN daerah Rejang itu kabupaten melihat, oh nggak ada stunting, kami aman, berarti daerah kami makmur, baik gitu ya. BKKBN ceritanya stunting nol dengan semua. Maka ketika ada temuan penelitian ini, kawan-kawan yang di Bengkulu bilang nggak bisa ada obesitas. Lo kan bukan stunting, lo obesitas itu penyakit. BKKBN bilang kami itu di daftarnya itu stunting. Ya terus pertumbuhannya bukan obesitas. Dengan BKKBN bisa begitu. Cukup lama kawan-kawan di Bengkulu harus mengatakan obesitas itu kelaparan tersembunyi. Memang kami kasih di ahli gizi rata-rata kurang mikronutrien. Ibunya juga, saya maaf sekali lagi bukan soal gemuk ya, ibunya juga obesitas karena dulu orang tuanya petani ya, bertani. Sekarang mereka kan tinggal TV cetak-cetak sudah remote gitu, tukang kredit datang tinggal belanja ke depan, geraknya kurang. Tapi makannya banyak, ciki dan kawan-kawan termasuk es krim. Es krim itu maaf ya, sekarang di daerah-daerah Bengkulu jangan salah, COD sekarang. COD itu udah umum di daerah-daerah Bengkulu, di perkebunan sawit juga itu rata-rata COD. Saya ingin makan ayam, sorry ya, bahasa sana itu bukan fried chicken, tapi apa ya? Bukan Kentucky, mereka istilahnya apa ya? Ayam goreng luar negeri ya. COD. Nah, yang COD siapa? Itu sesungguhnya yang agak kota gitu, ibu-ibu juga masak, mereka ini pakai WA gitu. Terus nanti pesennya pakai istilah COD di atas. Iya. Jadi metode belanja lewat COD itu luar biasa. Kita kalah. Saya aja nggak pernah COD gitu ya makanan. Mereka semua COD. Apalagi habis panen kopi, wah semua COD. Tukang kredit berapa? Ini rata-rata rumah tangga yang di sini ini di apa? Bengkulu ini. TV-nya gede-gede, ada yang 40 inch, ada yang gede. 40. Loh, iya, besar. Dan mereka senang kalau nonton sinetron tuh gede kayak di apa istilahnya kayak nonton di bioskop gitu. Sudah seperti itu karena mereka apa? Pasti kopi lagi naik, duitnya gede. Tahun ini kopi lagi naik, duitnya gede, belanja. Nah, udah seperti itu ya. Nah, jadi kelaparan tersembunyi ini yang tidak pernah dianalisis berkaitan dengan tadi penghancuran daya-daya reproduksi sosial masyarakat secara subsisten. Analisis ini agak kurang dianalisis oleh kawan-kawan yang hanya melihat perubahan tata kelola agraria, tapi reproduksi sosial tidak melihat. Oke, lanjut. Hampir habis kayaknya. Oke, ini saya dapatkan pada akhirnya dulu mereka subsisten. Ada proses akumulasi primitif, ekonomi mereka menjadi hutang, belanja, lalu jadi buruh, sebagian berjualan. Semua untuk cari uang. Dan mereka tergantung pada pasar. Ini ya makanan mereka untuk anak-anak. Ini tinggi jajannya, satu hari bisa 10.000 untuk anak SD. Apa ini? Mereka makan bensin, beras, semua beli ya, termasuk listrik, gas. Jadi mereka dari subsisten karena kemudian tergantung pada pasar untuk pemenuhan reproduksi sosialnya, maka berlakulah hukum kelangkaan. Sebagai contoh, gas melon awal tahun Januari kemarin langka,
saya sedang di sebuah kabupaten Bengkulu di Bengkulu, itu sebuah desa gitu, semuanya ini perkebunan sawit gitu ya. Gas nangka itu lumpuh dalam sehari, tidak ada orang masak. Sampai saya heran, bukankah di sekitarmu ada kayu? Kayu. Jadi daya pelumpuhan, terutama para perempuan karena berhubungan reproduksi sosial, itu sudah luar biasa. Karena mereka juga buruh, nggak sempat lagi punya kayu, tapi generasi orang tua itu masih punya kayak anglo apa gitu ya, kayu-kayu. Ini yang survive. Tapi generasi yang buruh, begitu gas melon langka, sehari tidak ada masakan. Lumpuh. Pernah juga sehari itu tidak ada listrik mati. Kalau di daerah-daerah itu listrik mati bisa sehari. Itu juga lumpuh. Periuk nasi itu jikjer kosong. Loh, semua sudah begitu jikjer. Saya sampai heran, kenapa ya begitu lumpuh juga daya imajinasi mereka untuk cari alternatif untuk subsisten. Karena semua sudah dikonstruksi untuk tergantung pada pasar. Begitu nggak ada gas melon, nggak ada listrik, habis. Tidak ada alternatif cari kayu, nggak apa-apa. Energi yang tadi ibu-ibu yang dari apa bikin kelapa udah nggak ada alternatif. Jadi kita bisa melihat bahwa pasca akumulasi primitif, proses reproduksi sosial masyarakat yang dulu subsisten mandiri menjadi tergantung pada pasar, maka berlakulah hukum kelangkaan, dan pada saat langka barang keseluruhan hidup nanti. Akhirnya apa? COD. Serius, COD makanan. Ini saya temui, saya sampai GoFood. Oke, lanjut. Mungkin terakhir. Nah, apakah ada gaya transformasional? Saya menemukan masih. Ini cerita Bengkulu. Tapi pertama didorong oleh gerakan merebut tanah mereka yang dirampas, merebut kembali. Ini pakai skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu memang tidak reforma agraria, tapi lumayan. Setidaknya masyarakat bisa mengambil kembali hutan mereka yang direbut, walaupun atas izin negara selama 35 tahun. Nah, rata-rata sesudah ini kebetulan di desa Kabupaten Kepahiang dulu ya. Setelah merebut tanah yang ini perempuan. Kok bisa perempuan memimpin itu menarik? Bagaimana dia berani ngadepi DPR, ngadepi BKSD macam-macam ya, dia mimpin. Nanti setelah berhasil merebut tanah, dia jadi kepala desa. Nah, setelah jadi kepala desa dan sekarang nggak kepala desa lagi, menarik. Setelah masyarakat di Bandung Jaya ini masyarakat transmigran ya, nenek moyangnya tahun 1900 itu kuli kontrak. Setelah mereka berhasil merebut tanah, mereka bisa menghidupkan kembali kamelengkarnya. Belum kameneng properti, belum kultur, tetapi kamelengkar. Jadi bagaimana dia menggerakkan perempuan ini untuk, jadi mereka tuh urunan tanah untuk demplot. Demplot ini ditanami sayur, hasil yang mereka tabung, dan tabungan ini tidak diudik-udik dulu. Sekarang mereka sudah sekitar 1 tahun melakukan proses ini, itu tabungannya udah 50 juta. Ini modal Pak mereka dari jualan sayur. Tenaga kerja mereka secara sosial ya meningkat. Nah, mereka mengumpulkan sampah organik untuk ini. Apa ini namanya? Pabrik kayu-kayu itu untuk pupuk semua. Nah, keperawatan alamnya tumbuh dari sini. Sehingga ini mereka ini dan buatnya ini semua organik. Kangkang. Ini menarik. Ini kisah satu perjuangan. Saya tidak mengatakan perlawanan, tapi ada celah-celah transformasional yang justru dipimpin para perempuan. Dan ini sekarang menjadi daerah riset ini untuk Universitas Bengkulu karena dianggap sukses dan yang ingin perempuan. Oke, lanjut. Ini gerakan menghidupkan Kameneng Properti, menarik. Ini di desa Kalimantan Barat, Mengkalan Jambi, itu daerah itu namanya mangrove ya. Mereka diambil tanahnya oleh perusahaan sawit, kemudian melalui skema perhutanan sosial mereka bisa dapat izin untuk penguasaan tata kelola hutan desa, mangrove dan gambut ya. Ini aksi-aksi mereka dulu
Terus menarik dari sini, setelah mereka dapat hutan desa, dapat tata kelola, dapat kepenguasaan ya, maka mereka menumbuhkan common property untuk konservasi ruang hidup desa. Di daerah ini tuh begini sungainya, jadi mereka tuh desanya di sini. Ini kan gunung dari Kapuas itu ya, anak-anak Kapuas gitu ya. Di sini nih kepitingnya luar biasa. Jujur saya senang banget kepitingnya tuh. Kepiting udah waduh di sini, aduh. Mereka menangkap kepiting, banyak sekali sungai. Nah, dengan konservasi ruang hidup, ada common property, ini kan properti mereka bersama. Maka di sini ada namanya tutup buka sungai. Mereka desa Mengkalang Jambu ada 9 sungai. Itu ada 4 sungai ditutup supaya kepitingnya, kerang dan lain-lain itu bertumbuh berkembang biak. Lalu kemudian ada yang boleh dibuka karena dianggap sudah berkembang biak. Begitu juga nanti masa berkembang biak di sungai yang lain berarti harus ditutup. Yang boleh dipanen yang sudah dianggap perkembang biaknya sudah lumayan. Sekarang itu satu kepiting mereka sudah bisa, bukan 1 kilo ya, 5 on, satu kepiting gede loh itu. Tadinya ketika dihancurkan sawit itu kepitingnya 2 on, sekarang udah gemuk. Jadi itu kan nambah income mereka. Nah, jadi common property berhasil. Dan ini jaga-jaga begini, ini patroli anak-anak muda, orang tua juga. Jadi ada commoningnya hidup. Juga pengadaan air bersih karena dari gambut ya, itu dikelola desa. Dan juga untuk perempuan pemberdayaan ekonomi simpan pinjam. Jadi commoningnya hidup lagi. Maka lanjut sudah selesai. Nah, maka menurut saya berkaitan dengan menghadapi proses penghancuran daya-daya subsisten masyarakat lewat berbagai proses akumulasi primitif ini, itu kita bisa menumbuhkan kembali sebenarnya lewat memang perebutan tanah satu, dan kemudian mereka diberi penguasaan untuk mengelola, dan dari situ mampu kembali menumbuhkan common, walaupun belum common property, setidaknya common care-nya atau common kultur. Nah, ini contoh sukses perempuan di Kepahian ya, kelompok perempuan petani kapal lestari. Ini menghidupkan kembali desa, dan sekarang karena mereka beberapa transmigran dari Jawa Timur, untuk kulturnya mereka menghidupkan kesenian bandeng atau bandengan kayak kuda kepang gitulah. Guna anak-anak muda tidak main gadget dan narkoba. Ternyata anak-anak muda senang kesenian kayak reok-reokan gitu. Dan sekarang itu sudah antar desa mereka manggung. Maaf kalau ada juga petani kecil, saya ada petani juga, sok-sok petani gitu ya. Itu oligarki. Ya, saya senang sekali di sini karena saya masih hidup dan punya ide baru. Saya kira itu, terima kasih. Jadi itu cerita. Jadi pesimisme tapi juga ada celah untuk optimis. Silakan.